Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam majelis ta'lim, majelis yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam sebuah kemuliaan, majelis yang bisa mengantarkan keselamatan hidup seseorang baik dunia maupun akhirat, majelis yang akan membuka pintu-pintu kebahagiaan, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin. Majelis itu tidak lain adalah majelis Al-Quran. Kenapa tadi disebutkan bahwa majelis Al-Quran itu bisa mengantarkan seseorang ke dalam keselamatan? Karena salah satu tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran adalah agar dengan Al-Quran ini jalan hidup manusia itu terarah. Ya. Sebab kalau orang jalani kehidupan ini dan menghadapi persoalan-persoalannya yang begitu banyak, apabila tidak menggunakan panduan Al-Quran, maka jalan yang ditempuh ini ngawur, gak ngerti yang dijalankan ini. Sehingga banyak umat ini mengalami kebingungan. Ya, umat ini banyak yang mengalami apa? Kebingungan. Nah, kebanyakan orang, terutama dalam kaum muslimin, ketika tidak punya panduan Al-Quran, maka yang dijadikan panduan itu adalah
Kalau tidak hawa nafsunya, berarti pendapat orang banyak. Nah ini, bagaimana dia akan menjalani hidupnya ini, mengatur hidupnya, menyelesaikan persoalannya. Coba dengan apa? Tidak ngerti dia. Bahkan menjadi dirinya sendiri yang baik tidak ngerti. Coba saya tanya, mulai kapan bapak-bapak tahu kewajibannya seorang suami? Hah? Mulai kapan? Coba ya. Sejak mengenal ilmu baru tahu ternyata kewajiban suami itu sangat amat berat. Bukan cuma kasih makan istri saja. Kalau sekedar ngasih makan istri ini, penggembala juga ngasih makan. Sama binatang-binatang ternaknya. Tapi kan istri kita itu bukan seperti binatang, sehingga tidak boleh diperlakukan semena-mena. Ya, kasihkan pakaian yang layak, kasihkan tempat tinggal yang layak, kasih makan yang layak. Ini maksudnya gitu. Begitu juga ibu-ibu, mulai kapan panjenengan ngerti kewajiban-kewajiban seorang istri? Mulai kapan? Sebelum ngaji tahu? Nggak tahu, nggak ngerti. Ternyata pamit keluar rumah tanpa pamit suami itu merupakan bagian dari dosa besar. Ya, menampakkan aurat kepada orang lain termasuk dosa besar. Ya, dulu kan mungkin ada yang memiliki rambut yang bagus sehingga eman kalau dikudungin ini. Ini kan mau menjadi sponsor sampo cuma nggak diterima gitu. Iya kan, coba lihat sebagian besar kita lihat sekarang bagaimana kehidupan kaum muslimin maupun muslimat yang tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Jangan lihat sekarang bagaimana mendidik anak-anaknya, nggak ngerti bu. Didik opo anak ini, diajari opo. Makanya orang Arab mengatakan la faqidu syai', la faqidu syai'. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin bisa memberi sesuatu. Iya kan? Orang nggak punya makanan bisa nggak memberi makanan. Orang nggak punya air bisa nggak memberi air. Orang nggak punya ilmu bisa nggak ngasih ilmu. Makanya banyak akhirnya tugas-tugas kita sebagai suami, sebagai istri yang terabaikan, yang terlantarkan disebabkan karena kita tidak punya panduan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, coba mulai kapan kita rumangsa tanggung jawab bahwa saya harus menjadi teladan yang baik? Mulai kapan coba? Nah, makanya sih kadang-kadang dilema niku ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak-bapak yang sudah sepuh baru kenal sunnah, itu yang dilema. Sementara anak-anak wis brosok-brosok, anaknya sudah dewasa sudah terbentuk dengan pola hidup sebelum kita tahu ilmu. Itu nyesel banget. Kok nggak sejak dulu kita mengenal sunnah? Nah, Masya Allah, lata menjadi tabiat kita. Apa itu lata? Mengikuti keumuman kebanyakan orang. Dari mulai model kudung, lata, tahu lata ya? Kok lagi tren, kok lagi booming, kok keren, niru semua. Dari model kaosnya nggak ada kainnya, jilbab yang model kan tiru. Kenapa? Karena tren.
nggak ngerti yang benar yang mana, yang salah yang mana. Lagi bombing apa, ya itu yang dia lakukan. Itu yang dia lakukan. Masya Allah, ini loh, orang kalau nggak punya panduan itu ngawur hidupnya ini. Ya, belum lagi tentang amalan-amalan yang kita cintai, amalan-amal yang kita laksanakan, yang kita jaga, ternyata tidak ada tuntunannya. Lebih parah lagi. Sementara kita rumongso beribadah, rumongso melakukan ketaatan, ternyata itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Nah, kan banyak sekali. Nah, oleh karena itu ini kesempatan emas bagi kita semua. Ya, peluang yang sangat mulia ini jangan disia-siakan. Ya, jangan ditelantarkan, jangan diabaikan. Mari kita ambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana telah disepakati oleh panitia bahwa materi kajian pada Sabtu yang ketiga ini kita mengambil kitab Riyadhus Shalihat, ya, Riyadhus Shalihat. Ibu-ibu sudah punya kitabnya? Dalam? Belum apa sudah? Oh belum. Ke rumah gue wis kabeh ngono. Ya. Ya. Saya tidak tahu di toko buku ada apa enggak sekarang. Sudah coba mencari belum? Oh beli. Kalau mencari nggak ada. Nah, baik ibu-ibu sekalian. Jadi kitab Riyadhus Shalihat itu secara spesifik membahas tentang problematika wanita. Tapi nanti ada dalil-dalil yang sifatnya umum. Seperti bab-bab awal itu bab-bab umum. Nah, kita awali dengan samudra wanita dalam iman dan ketakwaan. Sore ini kita insya Allah akan membahas 2 ayat. Sore ini kita akan membahas 2 ayat tafsir surah Al-Imran ayat 102 dan ayat 200. Dan tolong nanti setelah saya terangkan, saya minta ibu-ibu bisa menjelaskan. Ya, walaupun tidak persis sama dengan saya, tapi paling tidak mendekati. Ya, sekilas saja. Supaya nanti kalau jenengan menyampaikan di rumah itu tidak salah gitu. Karena beberapa kali saya temukan catatan ibu-ibu dan bapak-bapak di mobil jamaah itu ada yang ketinggalan qadarullah, ya. Akhirnya saya tahu ternyata catatannya mbek keterangan beda. Iki jane ana jine apa piye. Kok iso gak ngene maksudnya iki. Judulnya wis bener, dalile bener, keterangannya gak podo. Dudu iku sing tak karepne ngono lho. Lagi ibu nyatet tekon di wong tulisannya Ustadz Abdul Rauf ngono ae. Ngene iki lak jadine ngajine hok ngene iki. Lah nek diterangno enggak podo piye terusan ngoten lho. Dan itu beberapa kali. Kan qadarullah saya itu diantar jemput sama jamaah, ada jamaah, terus ada buku catatan ngaji khusus itu tertinggal. Tulisannya di cover depan itu Ustadz Abdul Rauf, kayak bukuku nang. Tak delok duduk tulisanku. Oh, jadi tanggal sekian di kajian ini, materi ini bener, judulnya wis bener, dalilnya bener, kesimpulannya beda. Ki jangan-jangan jenengan dompleng dalil kula.
Terus akhirnya disimpul-simpulna tafsir karepe dhewe. Awas nanti saya cek loh ya. Saya cek. Yang salah post up. Bapak cek kuapok. Cek temen ngaji ini. Nah, jadi cek biar apa? Benar dan sekaligus jenengan belajar melatih menyampaikan. Yang kok bebek tadi ditakdirkan tadi punyai. Nyai Basinga. Baik ibu-ibu, kita akan mempelajari bersama 2 ayat dari surat Al-Imran. Yang pertama ini berkaitan dengan iman dan takwa. Ya, yang pertama surat apa tadi? Surat Al-Imran ayat berapa? 102. Yang kedua surat Al-Imran ayat berapa? 200. Nah. Saya minta bapak-bapak dulu salah satu baca surat Al-Imran 102. Salah satu aja silakan dibaca ayatnya sekaligus terjemahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna dahunnanya. Wa la tamutunna illa wa antum. Wa anham biasa jangan wa an gitu. Wa antum. Wa antum muslimun. Nggih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Baik. Ayat pertama, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, berarti ada berapa pesan dari Allah ini? Dalam ayat ini mengandung berapa pesan? Ada berapa ibu? Hah? Ini waktunya soal jawab, bukan waktunya ikhlas. Mungkin ibu takut ria sehingga nggak mau jawab. Ada berapa? Ayo. Makanya kalau anaknya nggak terlalu pinter jangan dimarahi. Oke? Ini kena di kelas anak ndelok anaknya gak jawab gregetan. Jawab. Saya diuji ibunya ternyata juga pendiam gitu. Ayo bapak-bapak, ada berapa pesan? Ada 2. Pesan pertama pesan tentang ketakwaan, supaya serius, supaya bersungguh-sungguh dalam ketakwaan. Pesan yang kedua, pesan untuk istiqomah, menjaga ketakwaan, menjaga iman, menjaga amal soleh. Itu pesan yang kedua. Jadi catatan jenengan, di dalam ayat ini terdapat 2 pesan. Pesan pertama pesan perintah untuk bertakwa yang sungguh-sungguh. Pesan yang kedua adalah supaya istiqomah di dalam ketaatan, menjaga ketakwaan, menjaga keimanan, dan menjaga amal-amal yang soleh. Nah, sekarang apa pelajaran yang bisa kita petik? Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di sini ada 2 hal yang perlu kita tafsirkan. Tafsir yang pertama, makna tentang haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Nah, sebenar-benarnya takwa itu apa pengertiannya?
Qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang dimaksud takwa dengan sebenar-benarnya itu dijelaskan oleh beliau ada 3 pengertian. Ada 3 pengertian. Pengertian yang pertama adalah ayyuta'a wa la yu'sa. Ayyuta'a wa la yu'sa. Hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Ini yang pertama. Jadi hendaknya Allah itu selalu ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Ini pengertian yang pertama, makna yang pertama. Ayyuta'a wa la yu'sa. Pengertian yang kedua adalah an yuzkara fala yunsa. Hendaknya Allah senantiasa selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Ya, hendaknya Allah senantiasa selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Kemudian pengertian yang ketiga makna ini adalah an yuskara fala yukfar. Hendaknya Allah itu senantiasa disyukuri dan tidak boleh dikufuri. Nih. Nah, untuk merealisasikan 3 perkara ini itu butuh penjelasan kita. Bagaimana agar kita selalu taat kepada Allah dan tidak boleh maksiat? Bagaimana korelasinya, konsekuensinya? Ya, bagaimana seseorang bisa selalu menjaga ketaatan kepada Allah dan tidak boleh bermaksiat kepada Allah? Bagaimana konsekuensinya untuk merealisasikan pengertian yang pertama ini? Untuk merealisasikan pengertian yang pertama, hendaknya seorang muslim meniatkan. Saya ulangi, hendaknya setiap muslim meniatkan segala bentuk aktivitasnya. Segala bentuk aktivitasnya diniatkan dalam rangka mentaati perintah Allah. Ini hendaknya setiap seorang muslim meniatkan segala bentuk aktivitasnya diniatkan dalam rangka mentaati perintah Allah. Diniatkan untuk selalu mentaati perintah Rasul setiap aktivitasnya. Diniatkan untuk taat kepada Allah dan untuk taat kepada Rasul. Karena kegiatan aktivitas manusia itu tidak keluar dari ketaatan, Mbak. Semuanya. Masya Allah. Sehingga nanti maknanya itu Ibu dahsyat sekali ini. 24 jam ini nanti itu bisa memiliki nilai ibadah. Jadi jenengan dengan saya itu gak pernah sepi yang namanya pahala itu. Saiki apa caranya setiap aktivitas panjenengan memiliki nilai ibadah, harus diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Nah, contoh saniki Pak, pagi hari bangun tidur, sholat jelas kalau sholat. Setelah sholat subuh kan banyak aktivitas persiapan kerja. Istri menyiapkan masak. Suami biasanya ngapain? Turu. Masya Allah. Biasanya
Ayo. Astagfirullah. Dalile wong males nih. Anu Ustaz murojaah. Ngurungono pengajian. Ya Allah. Makanya dibagi, diatur waktu nih, Pak. Bantu istri. Ngoten lho. Jadi sampai punya cita-cita anak banyak niku istri insyaallah siap terus. Nambah adik siap ngono. Soalnya sampean konsekuensi. Dan sampean niku bulet koyo terenggeling. Ngerti bulet. Cuma wedok kelayapan rono ini sampean medongkrong. Ya mbok ewang ana didik setah tak nutupno murojaah. Yang ini iki sing gare wedok males niku. Kepingin nambah anak tapi enggak serius panjenengan. Cari ibu-ibu cocok. Loh ini serius loh, ini benar ini Pak. Ya. Makanya ketika kita membuat tim baksos nih ya, dan teman-teman semua kan kalau dijak baksos nih Pak, sampai 2 hari, 3 hari, ngersi omai wong-wong nih. Akhirnya saya evaluasi, coba bapak-bapak nih, nek ana omah yo sregep koyo ngene ta. Ternyata diprotes sama istrinya. Tolong Ustadz, istri jangan sering-sering diajak. Nek ana omah malas nih Ustadz. Akhirnya kebongkar rahasianya. Dijak kerja bakti, ngersi omai wong semangat. Tersementara di rumahnya sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang paling berhak untuk dibantu diringankan bebannya? Ibu-ibu gak usah jawab. Kok masalah malah. Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan pertolongan? Gunung Kidul sampean parani, Banyuwangi sampean parani, Baksos mulia, siapa bilang gak mulia? Cuma ternyata di orang yang paling dekat tidak pernah kita ringankan bebannya. Bukankah ada skala prioritas? Jelas ya? Dan kalau nanti ibu-ibu qadarullah kok suami-suaminya itu tipe pendiam, menengah ini. Jadi ngerti sebenarnya kalau angkabut itu ngerti. Tapi dasarnya wong lanang niku pendiam, tidak ada keinginan untuk meringankan dan membantu. Maka hendaknya ibu lipat gandakan kesabaran. Itu bagian kelemahan suami Anda yang diujikan Allah kepada Anda. Engko enteng tadi ini. Jari ibu, iya lah bini Ustaz sing ngomong. Ngerasakno iki cekot-cekot ta. Sedina rong dina kula tahan. Ngene jare wong lanang gak ketok gak nyebut gawe mawon. Kon di omah lapo ae Dik jare. Wah ini merupakan amal-amal yang mulia ini Pak. Aktivitas kita semuanya coba. Makanya di sini harus ke lapangan yang paling disiapkan suami istri. Dalam hal ini itu adalah ke lapangan untuk menerima kekurangan masing-masing. Bisa dipahami ya? Suami siap menghadapi kekurangan para istri. Istri ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Saya kemarin pengajian membahas masalah keluarga sakinah. Saya tanya kepada bapak-bapak nih, Pak, istri jenengan punya kelebihan, punya serempak ijma, sepakat. Pertanyaan kedua, istri punya kelemahan, punya tambah 2 serempak. Tak tanya, kata pundi kelebihan nikah kurang, jadi. Oke, mboten apa-apa wong menyuarakan apa? Suara hati. Mungkin selama ini bertahun-tahun dimpet. Tak wali ibu-ibu. Cari ibu-ibu awas kan. Jadi ngaji niku geget, Pak. Ibu punya suami, punya. Suami jenengan punya kelebihan, punya. Punya kekurangan, punya. Kata pundi banyak kekurangan. Ya iki sing gare tukaran terus nih.
Kita ternyata tidak pandai nyetel, mengkondisikan antara kekurangan dengan kelebihan. Jelas ini ya. Kelebihannya banyak. Cuma kadang-kadang kelebihan yang banyak itu tidak nampak karena ditutupi dengan 1-2 kelemahan yang kita angkat begitu lebar-lebar. Wis, masing-masing mari kita evaluasi diri untuk menata kehidupan ke depan supaya lebih baik. Jelas ini? Nah, makanya untuk merealisasikan bagaimana supaya agar kita selalu taat. Nek jaga ibadah ritual kan jarang-jarang Bapak. Lagi mboten? Ibadah ritual ini kan jarang-jarang. Subuh, kemari subuh wis amal-amal yang lain. Hubungannya bukan dengan Allah, ibadahnya hubungannya dengan manusia. Makanya ada sebagian kesalahan-kesalahan dari sekelompok umat Islam yang sibuk beribadah dengan Allah tetapi memutuskan ibadah dengan manusia. Artinya ibadah yang bisa dilakukan yang komunikasinya dengan manusia. Contoh, membantu pekerjaan orang lain tadi itu. Ya, makanya ada sebagian bapak-bapak yang keliling ke masjid-masjid iktikaf sing wetuk mantang-manting ijenan ning omahe. Ada apa enggak? Dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, ibadah. Oh, itu Masya Allah. Istrimu di rumah bagaimana? Ngajarinya bagaimana? Banyak kasus seperti ini. Ini kesalahpahaman di dalam memahami makna ibadah. Seakan-akan ibadah itu hanya di dalam masjid saja. Seakan-akan kita di jalan raya itu nggak ada kesempatan untuk ibadah. Di jalan raya jenengan dapat ibadah itu. Sabar, tidak mengganggu orang di jalan, memberi hak-hak pengguna jalan, itu kan ibadah. Seperti pas di bundaran, itu seringkali kita nyerobot tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, itu kan ibadah di sana, meringankan urusan kesulitan orang lain, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Makanya untuk merealisasikan poin pertama ini, niatkan seluruh aktivitas yang kita lakukan dalam rangka apa tadi? Dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Jadi kegiatan kita ini Pak nanti full ketaatan kepada Allah Ta'ala. Full taat kepada Allah Ta'ala. Makanya jangan berkeluh kesah dengan beban-beban. Jadikan keluh kesah itu berubah menjadi zikir dan bertasbih kepada Allah, memohon ampunan kepadanya. Ya, saya alhamdulillah Pak, saya ngomong begini karena saya belajar. Allah takdirkan saya anak alhamdulillah 5. Urip kabeh Pak, gerak kabeh Pak, tingkai gak karu-karuan. Ditakoni, mboten pegel Pak. Masuk kate sambatan sampean. Capek wong anak 5, hidup semua, makan semua. Gerak. Tapi apakah kemudian kita harus berkeluh kesah dengan capek-capek itu? Nah, dan kami sepakat dengan istri dari mulai anak yang pertama tidak melibatkan untuk mengganggu orang tua. Nah, sepakat dengan istri demikian. Jadi harus kita rambut betul-betul. Jadi hari pertama, baru anak pertama, hari pertama istri melibatkan orang tua cara ngedusi bayi piye. Hari pertama, hari kedua istri sendiri yang memandikan, ngeramut dan dibantu oleh suami. Kan saya juga belajar menjadi suami yang setia. Sawamane. Iya, kita sepakat demikian. Komitmennya demikian. Capek iya, tapi kita yakin capek kita ini bukan sia-sia. Untuk membina anak-anak, mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak dengan hati. Karena ini merupakan amanah dari Allah. Nggak capek kita ngajari, walaupun kadang-kadang roto al-bulatu. Ngomong sholat, mulat. Oh doa Pak. Dikira nak ustad langsung pecitat. Sama. Tapi ini merupakan cobaan dan ujian bagi kita. Bukankah Allah telah mengatakan ya bahwasanya anak itu merupakan apa?
ujian. Inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya di antara anak dan istrimu itu akan menjadi musuh dan menjadi fitnah bagimu. Ini harus dikonsekuensikan sehingga kita lapang menghadapi problem-problem rumah tangga ini. Kenapa? Makanya satu konsep, Pak. Ibu tolong diperhatikan dengan baik, Bapak tolong diingat-ingat. Supaya kita ini ringan di dalam membawa beban-beban itu semuanya, maka setiap ada cobaan, diingat-ingat nih, demi Allah diingat-ingat. Setiap ada cobaan apapun itu bentuknya, segera disandarkan dengan satu kalimat. Apa? Saya sedang diuji oleh Allah. Bisa kira-kira, Pak? Hah? Ibu-ibu sakit ibu? Setiap ada ujian apapun itu bentuknya, apapun itu bentuknya, baik ujian dari istri, baik ujian dari anak, baik ujian dari suami, baik dari orang tua, segera disandarkan, segera digantungkan dengan satu kalimat. Ujian tersebut apa tadi? Saya sedang diuji oleh Allah. Itu nanti ringan, insya Allah. Nah, makanya ketika kami diminta untuk pembinaan manasik haji dan umroh, saya memilih materi tentang tazkiyah, ya, bukan materi fikih umroh dan haji. Sebab kalau fikih umroh dan haji itu gampang, ya, tawaf mumet pitu moco iki di tempat ini harus begini, tangannya baca ini, selesai, mudah. Tapi yang paling sulit itu adalah saat mendapatkan ujian-ujian. Itu sering gagal. Ya, sering gagal. Soalnya apa? Ujian di dalam ibadah itu satu kepastian, Pak. Satu kepastian. Makanya dalam hidup nanti selalu ada. Tidak pernah sepi hidup kita dari cobaan. Tidak pernah sepi. Ya. Makanya dari mulai pemberangkatan tak wanti-wanti, wis pokoknya Bu, mulai berangkat tutu omah, engko ono ujian macam, sing macet, sing kono tasih jamaah ketinggalan akhir balik maneh. Ngene kak gruneng gak enak Pak lambene. Lah iya wong wis gak kok mbek wis kedung aduh, walah. Ki lambene gak ngewes ngono ra enak. Segera diingat-ingat ini, segera disandarkan kepada kalimat saya sedang diuji oleh Allah. Ini nanti jenengan kalau pola pikir begini, kalau ini merupakan ujian berarti segera disiapkan jawabannya. Apa itu? Ridho dengan takdir, ikhlas dengan peristiwa, sabar dengan cobaan. Itu konsep jenengan untuk mendapatkan sakinah dalam kehidupan. Dijamin. Jenengan kalau punya konsep ini dijamin hidup jenengan sakinah. Jadi jangan dikira kalau sakinah itu nggak ada cobaan, keliru jenengan. Lagi Ustadz ngeten iki napa saged tenang wong urip niku ujian tok. Ya lah ngajine turu iki jenenge. Karep kula nggih ya napa ngeten iki saged ikhlas ngeten iki wong sakjane nggih pun kula ikhlas-ikhlasaken. Durung ikhlas iku jenenge. Kompun kula ikhlas-ikhlasaken niku piye? Ya Allah. Ada lagi sakjane kula niki pun menang Ustaz. Yo ngene mancingane ngono kuwi. Pun kula empet Ustaz, pun kula wangi sabar mawon. Tapi ya napa malih jenenge menungso ngono. Elang gledak ngono. Halo? Kadang-kadang kan grundel. Begitu ono masalah langsung ustadz sing dicadak. Ngene iki jare ustadz. Insyaallah ini tolong diperhatikan dengan baik. Dijamin Pak, dijamin sakinah hidup jenengan. Akhirnya teman-teman ada sebagian yang diem saja, menikmati dan melihat, memperhatikan. Coba, jadi perjalanan haji itu dari mulai rumah sampai Juanda itu sudah menanti. Opo ae kok problem? Oh, nok mawon Pak. Nek gak ngono kok di kamar iku dikeki wong sing akhlake elek, ayo lambene meneng apa muni?
Kemproh satu misal, cerwebek satu misal, watuk krek-krek glodak ngoten. Ayo muni apa meneng? Ngene iki jare Ustaz kongkon meneng ini cok apa ngene iki. Memang begitu. Makanya jenengan pertanyakan, sekarang saya tanyakan Sekarang saya tanyakan. Kalau satu misal dalam kondisi tertentu Anda menemukan sifat pasangan Anda gak cocok dengan selera jenengan. Kok gak ngerteni sih? Satu misal. Itu kan macam-macam gak ngerteni itu. Halo? Satu misal, istri minta duit, ya. Duitnya mana? Wingi wis entek. Iku sing lanang kadang-kadang bertanya, digawe opo? Kok iso entek? Wong duit sakmono 3 dina kok entek mbok gawe opo? Kan bertanya suami ini. Gak ngerti wong wedok niku muter. Sing berat wong wedok niku ngumetno duit niku. Dadi duit iku dumet-dumet nang ngene. Iku sing garane abot niku kadang-kadang jadi beban itu. Ya. Akhirnya istri saya itu pernah sekali wis nek ngono duitnya sampe cekel, aku pokoknya setiap keperluan aku njaluk nek ngono tok ae. Enggak, tambah puyeng aku njaluk duit. Ternyata mikir Pak kebutuhan rumah tangga niku Pak tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ya Allah, makanya kita amanah-amanah saja. Dan alhamdulillah istri saya itu tidak pernah minta duit Pak, cuma kasih kode gitu aja. Ya, di listrik entek pulsa, gak pernah duit. Dan saya belajar cerdas, iki duit. YSPP, gak pernah duit. Saya cerdas, SPP ku duit. Ibu wae blonjo. Nah blonjo itu duit. Nah wong lanang kudu cerdas. Semua yang diucapkan listrik, SPP, bumbu, beras, tarian sampah, kematian, RT macam-macam itu semuanya adalah itu cerdas. Makanya konsep pertama kali yang harus ditanamkan betul dalam kehidupan. Ya, sehingga ini nanti akan meringankan beban-beban kita dan penuh harapan. Apa? Yang pertama tadi, meniatkan seluruh aktivitas itu apa? Dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Tunaikan itu. Berbakti pada orang tua, berbakti pada suami, setia kepada istri, memuliakannya, menjaganya. Ini konsep yang paling mendasar dan di situ tidak ada kesia-siaan. Tidak ada kesia-siaan. Itu pertama. Yang kedua apa tadi? Setiap menemukan hal-hal yang tidak kita sukai dalam cobaan-cobaan hidup ini, apapun bentuknya, dimanapun terjadinya, ya, kayak apapun kejadiannya, segera disandarkan kepada satu kalimat. Apa tadi? Saya sedang diuji oleh Allah. Segera disandarkan. Dan ini tolong diingat benar. Diingat benar. Sehingga nanti refleks Bu. Nah, kalau sudah refleks itu bagus jenengan. Ya. Terkadang sederhana Bu, kadang-kadang parkir kebuntu dengan sepeda lain. Kan simpel kayak begini. Atau bertetangga, sikap-sikap tetangga yang gak cocok dengan kita. Keluarga, suami oke, saudaranya suami yang gak pengertian, itu juga masuk di dalam ranah urusan keluarga kita. Saya dipahami? Sedih paham ya? Nah, makanya ini konsep yang pertama untuk merealisasikan poin 1. Ayyuto falayu hendaklah Allah itu senantiasa ditaati dan Allah tidak boleh dimaksiati. Bagaimana merealisasikan ini? Ada 2 konsep tadi itu. Ada 2 pilar tadi itu. Pilar pertama, meniatkan seluruh aktivitas dalam rangka menjalankan perintah Allah dan
Rasulnya. Yang kedua, menyandarkan setiap cobaan, setiap peristiwa yang ada yang di luar keinginan kita, disandarkan bahwa itu merupakan cobaan dari Allah. Nanti insya Allah Bu, insya Allah, demi Allah jenengan rasakan Bu, itu beda hidup ini. Memiliki makna motivasi terus terjadi. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, untuk merealisasikan yang kedua apa tadi? An yudhkara fala yunsa. Hendaklah Allah senantiasa diingat, tidak boleh dilupakan. Hendaknya senantiasa seorang muslim itu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir itu ada beberapa macam bentuk. Ada zikir itu berupa ucapan-ucapan, dan ada zikir berupa pelaksanaan. Ya. Makanya disebutkan oleh seorang ulama di sana mengatakan az-zikr huwa ta'atullah. Yang dimaksud zikir itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat daripada zikir. Faman ata'ani, kata Allah, barang siapa yang mentaati aku. Kata Nabi mengatakan waman Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, faqad dzakarahullah, maka sungguh dia telah berzikir kepada Allah. Wa man lam yuti'hu, barang siapa yang tidak mentaati Allah, falaisa dzakir, dia bukan orang yang berzikir kepada Allah. Walau bi kathratit tasbih, walaupun dia memperbanyak membaca tasbih, tapi kalau tidak taat kepada Allah, dia tidak zikir kepada Allah. Oleh karena itu lisan kita tidak boleh sepi daripada zikir. Sebenarnya makna zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyak. Itu sebenarnya Pak, seluruh aktivitas kita ini sudah memalai zikir. Coba jenengan mana, gerakan apa, aktivitas mana yang tidak pakai zikir? Bangun tidur ada zikirnya? Ada? Begitu langsung meloncat ke kamar mandi, ada zikir? Ada. Keluar kamar mandi? Ada. Pakai baju? Ada, cuma gak hafal. Bercermin? Ada. Subhanallah. Sarapan, makan? Ada. Setelah makan? Ada. Keluar rumah? Zikir lagi. Naik kendaraan? Zikir lagi. Penuh dengan zikir. Perjalanan pakai zikir kepada Allah. Bisa bertasbih, bisa bertahmid, bisa bertahlil, bisa istighfar, bisa sholawat, atau bisa murojaah Al-Quran. Full. Ya, menyapa orang zikir apa bukan? Menyapa tetangga zikir apa enggak? Zikir. Apalagi kalau menyapanya menggunakan salam, Masya Allah. Ibu-ibu sudah terbiasa belum menyapa tetangganya dengan salam? Bapak-bapak sudah terbiasa menyapa tetangga kanan kiri dengan salam? Kok pesimis ini? Coba. Ini jangan diabaikan semacam ini. Ya, jadi kalau kita ingin syiarnya sunnah itu demikian, mulai dari diri kita. Pak De, assalamualaikum. Bude, monggo, assalamualaikum. Bah, assalamualaikum. Adik-adik, assalamualaikum. Loh gitu loh. Saya kali yang sering ketemu teman-teman ini, kalau ketemu anak kecil-kecil jarang mengucapkan salam, padahal dibiasakan oleh Nabi SAW. Makanya Nabi itu digandrungi anak kecil-kecil, ya, digandrungi sama anak kecil-kecil. Kenapa? Nabi itu kalau ketemu anak kecil, sering yang dilakukan Nabi apa? Satu, beliau selalu mengucapkan salam pada anak-anak. Pun PR bagi kita. Sudah apa belum? Nah, ya mikir mana ini? Satu. Yang kedua apa? Nabi mendekati mereka, mencium kening-kening mereka. Kita gerem. Makanya kita anak-anak kita jenengan langsung baca ta'awud. Ono Pak De, auzubillahi minasyaiton. Itu ngaji kok bareng cilik kereng amit-amit itu piye ngoten niku. Nabi mencium kening-kening mereka. Sehingga mereka tuh lulut sampai Masya Allah Pak, ini kita praktekkan. Saya praktekkan coba.
La haula. Sing jenenge anak cilik niku judes banget. Ngerti judes ya? Nek nyeladul niku pinter. Sekarang kita latih assalamualaikum Ade. Sekarang itu kalau saya lewat itu menyiapkan diri ngoten Mbak. Ngerti menyiapkan diri. Ada abi liwat, ada abi liwat. Jadi nyelok kalau melok abi bisa. Abi, assalamualaikum. Jadi siap-siap kayak katanya jemput mantan nih kok. Tak lihat anak kecil-kecil begitu saya lihat, oh ternyata di sini letaknya itu. Kita pegang, kita kecup keningnya, didoakan keberkahan. Sudah begitu? Terutama dengan anak-anaknya sendiri. Ojo bojone tok dikecap-kecup balik-balik. Anake diampung pathuke. Sing wedok niku gak butuh ciuman. Wis tafsirnya dhewe. Jari koncone ibu-ibu, Masya Allah bojo sampean ku setia ya ngecup tok lah apa garing. Allah di sini dilatih Pak, kelapangan jiwa dengan segala sesuatunya, dermawan salamnya, dermawan hartanya, indah hidup jenengan gitu. Nyata niki seandainya bapak-bapak ditakdirkan mati duluan, dirabi sopo insya Allah gak gelem bojo sampean Pak. Teringat kebaikan panjenengan. Nek sama niku gerengan, bantingan, nyenggerangan, medit, mati niku insya Allah ridho tok wong wedok niku, ridho tok. Bu, jadi Ustaz, jenengan ridho. Nggih Ustaz ridho tok kayak gitu. Soalnya wonten hadis Nabi barang siapa yang suaminya mati kemudian yang perempuan ridho maka surga jan. Nggih insyaallah ridho tok. Ya Allah, coba dilatih di sana ini. Itu zikir yang luar biasa. Ketemu dengan tetangga, assalamualaikum. Nanti kalau pengajian nggak sudah tahu biasanya tetangganya duduk-duduk barengan oleh nasi gorengan tuh berdiri ini kanten gorengan dinikmati bareng-bareng monggo. Biasakan demikian. Sudah terbiasa derengnya tadi? Halo? Jare sing wong ngerasak mata wong kulit garing. Terus ada suami-suami itu belajar dermawan, sing wedok niku pasif banget. Sampai nanya ke saya, Ustaz, ini seorang Ustaz, Ustaz, saya kepingin belajar ke istri jenengan. Saya itu kalau ke rumah jenengan itu cemburu, terus cemburu. Istri saya itu kan rodok manja-manja gimana gitu, Pak. Tak oleh no panganan, Masya Allah pengertian sekali. Lho niku piar-piar dodok kula ngoten niku. Seneng ngestok nih digawakni wong lanang niki. Tukung gendi sampai nih Imam, Masya Allah seneng gitu loh. Lah ini enggak pernah Ustaz tak gawono semongkon ku gede karpu cek takon, Masya Allah tukung gendi seger iku seneng sing olehno. Enggak nih ana semongko, oh iya sampe dagek kono jazakallah khairan. Wes nyep-nyep niku lho. Coba sing pinter atau manja-manja dede ngaten. Itu Masya Allah. Ayo dilatih bapak-bapak. Ketemu tetangga, coba tantangan. Ketemu anak-anak dilatih salam, mengucapkan keberkahan pada mereka, diusap kepalanya. Itu kebiasaan Nabi SAW demikian. Kebiasaan Nabi SAW. Dan itu dilihat oleh orang. Dan ini tarbiyah bagi mereka. Apa itu tarbiyah? Pembinaan cara bermasyarakat, cara berinteraksi secara syar'i yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini korelasi yang kedua. Ya, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, menyampaikan nasihat-nasihat yang sederhana, yang bermanfaat. Ya, ini kan merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, realisasi dari persoalan yang ketiga apa tadi? An yuskara wala yukfar, hendaklah Allah senantiasa disyukuri dan tidak boleh Allah itu dikufuri. Bagaimana caranya? Supaya hidup ini lahir yang namanya syukur ini. Bagaimana caranya? Ada 3 konsep
Ya, ada 3 konsep paling utama supaya di hati kita ini bisa melahirkan rasa syukur. Nah, kalau rasa syukur sudah tumbuh dalam hati, kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup itu pasti akan kita dapatkan, pasti, Pak. Tapi kalau rasa syukur itu tidak ada dan tidak bisa tumbuh di dalam hati, seberapapun harta yang Anda miliki, itu tidak bisa membahagiakan Anda. Diingat-ingat ini. Harta bukan kunci kebahagiaan. Tapi rasa syukur itu merupakan bagian daripada konsep kebahagiaan. Dan ada syukur, nikmat. Apa 3 pilar tersebut supaya rasa syukur itu lahir dalam hati kita? Yang pertama, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Yang pertama apa? Minta tolong kepada Allah. Libatkan Allah, minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah. Makanya waktu doa setelah sholat fardu itu tidak boleh sembarangan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya. Ya Allah, bantu saya. Ya, agar saya mampu memperbanyak zikir kepadamu dan mampu melakukan syukur kepada nikmat-nikmatmu. Makanya waktu doa ini minta tolong kepada Allah dengan benar. Ya Allah, hadirkan rasa syukur di hati saya. Ini yang pertama, supaya lahir rasa syukur. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua kata Nabi, undur man asfala minkum wala tandur man fauqakum. Lihatlah orang yang ada di bawah Anda dan jangan lihat orang yang di atas Anda. Lihat orang yang di bawah Anda, jangan lihat orang yang di atas Anda. Maksudnya, lihat orang-orang yang lebih miskin daripada kita. Apa PR-nya, Pak? PR kita kalau panjenengan punya kerabat miskin, punya sahabat miskin, punya teman miskin, coba sering ziarah ke rumahnya. Ya, sering ziarah ke rumahnya. Coba itu jadikan kegiatan. Untuk mencari hiburan tuh gak mesti harus ke rumah makan, ibu-ibu. Gak mesti ke tempat-tempat hiburan. Bagaimana hati kita terhibur, pulang penuh dengan kebahagiaan dan memiliki nilai-nilai ibadah yang sangat mulia? Ziarah ke rumahnya orang miskin. Ke rumah teman-teman yang masih kos, datang ke rumahnya sana. Datangi ke kosnya, duduk di sana, rasakan bagaimana nasibnya orang yang tidak punya rumah. Jenengan sudah punya rumah sendiri. Istri saya sering tajak keluyuran ngoten niku, Pak. Ya, ke rumahnya si fulan. Rumahnya kecil, 1 ruangan, anaknya 5. Dapur di luar karena kos. Ya Allah, berapa sebulan? Sekian ratus, 500. Jangan bisa bayangin, kosnya 500, berapa gaji per harinya. Coba mikir dengan demikian ini. Jadi 1 ruangan itu menjadi segala fungsi. Jadi kalau siang menjadi ruang tamu, kalau malam menjadi ruang kamar tidur. Sementara jenengan sudah punya ruang tamu sendiri, punya kamar tidur sendiri, dapur sendiri, kamar mandi sendiri. Ini kenikmatan yang luar biasa. Loh gitu loh. Oleh karena itu hindari punya teman, punya akrab dengan orang-orang yang ada di atas kita. Sampai ibu-ibu terutama, bapak-bapak juga demikian. Kalau kumpulan kita itu orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, sing sampean delok iku kekayaan mereka. Mereka punya ini, saya belum. Dia punya itu, saya enggak. Akhirnya minder. Kalau sudah minder, kufur nikmat. Sampean di rumah itu gak syukur. Ya, makan setiap hari gak syukur.
punya ini punya itu nggak syukur. Kenapa? Karena yang Anda lihat adalah sesuatu yang Anda tidak miliki. Bisa dipahami ini? Terutama ibu-ibu sekalian. Terutama ibu-ibu sekalian. Ya. Boleh bersahabat dengan orang, seneng dengan rumah bagus, boleh, nggak masalah. Yang penting ojo kepingin. Dan bojo kula niku tak seneng-seneng no. Wong seneng itu kan nggak mesti harus memiliki. Bisa dipaham? Awal alun-alun Sidoarjo baru jadi tak jalan alun-alun. Seneng. Bagus biar masya Allah. Pulang gak minta alun-alun. Saya. Jaluk tak oleh no. Karangan yang sapa dikit. Artinya apa? Seneng itu boleh apa enggak? Boleh, dan seneng itu manusiawi, gitu loh. Tapi nggak mesti harus di vol api. Nah, kan bapak-bapak ndelok wedok api ayu seneng ndak masalah, sing penting aja diunekno. Lho ngoten lho. Kan seneng itu nggak bisa dilarang dalam hati ini. Bisa benda, delok seneng itu kan manusiawi. Jelas ya? Makanya sekali waktu istri adik tak jalan-jalan kok delok sembarang kali. Delok tok. Sing penting aja njaluk. Lho ngono. Jak nang ke tuku emas. Pertama kita dulu lihat survei di kalung emas itu. Coba sampean sing sampean senengi sing ndi. Kasih sampean tuku gak delok tok. Jak jalan-jalan ke tuku-tuku emas bagus. Iya bagus, foto dek, foto jepret. Nanti kayak foto-foto mana? Yang penting aja jaluk. Jadi seneng itu manusiawi. Nggak dilarang mau seneng kok. Cuma jangan, apakah harus di vol api kan gitu? Apakah harus di vol api? Kepingin mampu ndak? Jangan maksa. Yang kemudian kita mencari keuntungan sedikit dan membawa penderitaan yang banyak. Apa itu? Utang. Jelas ini? Biarkan teman-teman punya kendaraan, memang gaji suaminya besar kok. Nggak usah minder. Oh, sekarang banyak Gojek. Ini dalilnya nggak ada duit taman. Malah kalau kita Gojek, masya Allah Pak, luar biasa kita itu. Koyok wong sugih kan. Tiap hari kendaraan gonta-ganti. Masya Allah. Konco sampean, ya ikut tak mobil. Kalau kita kan gonta-ganti. Yang Avanza, enggak, yang lain Pajero. Masya Allah. Oh numpah itu. Begitu. Kemana Pak? Alamannya ini Pak. Rumah saya sini nanti dengan jam sekian saya butuh. Oke siap bos. Kata dicurahkan celuk bos. Datang kendaraan ke rumah jenengan, dibuka pintunya. Betul? Jenengan suruh masuk, monggo gak masuk. Masya Allah. Niki apa niki santai apa cepet? Santai mawon Pak. Kalau tak tilem, kena tutup gone sampean buka. Masya Allah. Curahkan temen sampean. Turu ngorok-ngorok kabeh nyopir. Mungkin apa kan? Setelah selesai gak mikir nyuci mobil. Gak mikir pajak, gak mikir apa? Bensin, gak mikir semuanya. Kepingin naik kendaraan, panggil supir. Masya Allah. Oke sampean. Tapi gak duwe motor. Gedek hatimu sih gak duwe motor-motor nih. Yang gak punya mobil gedek hati nih. Nyewa mobil. Loh ngono. Mesti dijeluk juragan. Oke bos. Loh ngono. Apa mana sampean tambah titik duit. Bas bos balik-balik sampean. Apa tuku mobil larang-larang terus bayar ngene, bayar ngono mogok nyorong. Nyopir dhewe gak sok turu wes, gaya tok kadang-kadang. Buru gaya kira uripe sorong gak usah. Urip iku sing jujur enak. Bu pun wayahe nggih cuma dereng gablek duwe wis ngono ae mari wis mari. Kadang-kadang basa-basi. Ya, ndak usah minder kita nggak punya kendaraan, ndak usah minder kita punya nggak sesuatu. Yang penting hidup ini tenang daripada sampean punya tapi kepikiran utang. Kok cik senengnya sampean urip sorong. Ya. Tapi nek sampean duwe ya tuku wae. Nek duwe. Ngoten lho. Jadi enggak usah dipaksakan.
Jelas ya? Itu konsep yang kedua. Caranya melahirkan syukur, melihat orang-orang miskin. Makanya sering datang ke rumah orang-orang miskin. Datangi jamaah-jamaah yang gak punya, datang ke rumahnya. Nikmat, pulang itu nikmat ya Allah. Ngelihat dapurnya, ngelihat rumahnya. Belum yang dimakan setiap hari sulit, jangan pulang tuh nikmat sekali. Nikmat. Itu hiburan Pak. Kalau menurut saya itu cara mencari hiburan. Gak mesti ke Bonbin. Sampe nang Bonbin bal-balen doleki sapa? Wong gajah mulai dulu sampai sekarang ya ngono iku gajah. Taman safari kepethuk gajah maneh. Lapo sampean gendengi gajah. Si bedane Bonbin Wonokromo mbek taman safari bedane gajahne ndek apa nih? Ayo apa nih? Kau nak cuma sampean muter-muter nggak jero mobil, nek ngono tok, ngono gaya stiker dipasang gaya apa? Kula niki mboten kepinginan ngoten niku. Dan anak-anak saya salate begitu. Pi ke taman safari lihat apa gajah Wonokromo no. Lihat serapa pi Wonokromo yo no. Murah meriah, mbok cekel-cekel iso. Lha gitu. Lah kok sisane duit tiga infak. Infak amal itu yang dipikir. Gak seneng-seneng kayak menurutnya ngedekno weteng, seneng-seneng sama gurami mujair, tuku mujair ae. Cuma jenenge tok beda sitok gurami sitok mujair, panganane padha. Regane beda. Sampeyan dibejuk wong dodol liwat. Sampeyan fotone kok jejeren tak padha ae. Engko tuku dikono gurami anduk koncone. Ngono lho wis. Sampeyan urip kok cik sarani sampeyan. Sampeyan rasakno bedane apa nek dipangan, digodhog, dibakar, apa maneh digoreng, bedane ning apa nek wis dibumboni padha petenge, Pak. Nggih napa mboten? Malah sehat mujair iso-iso. Regane beda. Lah engko nek wis mari dipangan, metu padha ae, padha dadi teleke. Lah sampeyan cek kebodhone, kate ngisi ngecok larange sampeyan. Iki mati sing dodol mujair. Ya, sekali waktu enggak masalah, tuku sing larang. Ning ngaji Ustaz Rob ngendi nang warung temen iki. Boten boleh aja, cuma ya dipikirlah seimbang nggak dengan kebutuhan, nggak kadang-kadang orang itu gaya lah Pak, gitu, gaya-gayaan. Bebek sinjai, bebek sungkem, bebek kelelep, bebek tenggelam, podo bebek. Iki mbok iki sing pinter sing dodol apa sing goblok lho mbak sampean ngono lho. Saya sampean pikir ngoten, saeres 18.000. Sampean tuku saekor masak dhewe. Iki bebek apa? Bebek putus asa. Iki jenenge bebek merek iku macam-macam, Pak. Ono bebek apa? Bebek nelongso. Ono bebek nelongso maneh. Iki paling sing lanang gak tanggung jawab iki. Foto niku bebek melas. Wonten gene gor niku ada bebek sinjai, bebek nelongso. Aku seneng bebek nelongso iki delok. Mesakne delok niku. Ngono iku wong berkumpulan saudara ya Allah, Indonesia mangkane gampang dibojoki niku, Pak. Gampang dibojoki. Senengane ngono-ngono iki lho. Tuh kali warung niku opo sih gak ditulis? Bakso rudal, granat, apa man nuklir. Lah panganane wong ngene-ngene tok, barang peledak semua. Sambel yo ngono, sambel bledek ngono. Lah wong koyo ngene-ngene tok, mangan-makane loro-loron. Nek gak ngono makhluk gaib. Rawon setan, es demit. Adem yang amit-amit terus. Ono gini pundi niku Sidoarjo niku terkenal Pak, iku was masya Allah jenengan ada sekarang ada nasi surga.
nasi surga, mie akhirat. Masya Allah. Iki panganan wong mati kabeh. Saya itu penasaran masuk ke warung mie akhirat. Iki ya opo sih mie akhirat? Sing tuku keruwal, Masya Allah. Ya mie akhirat. Gini brosur ini nikmat dan lezatnya seperti Jannatun Naim, pedesnya seperti neraka jahim. Masya Allah. Tak guyon nih kurang situ mas, minit dawane sirotol mustaqim. Nek gawe istilah ini lho greget mati. Rawon setan. Terus nek mlebu maca ta'awud. Mangane maca ayat kursi. Astagfirullah. Ya ngeten iki gaya hidup kita semua. Makanya sampai sekarang enggak berkualitas. Yang kita hidup disibukkan dengan kayak gitu-gitu itu. Ya. Nah, ayo disederhanakan, disyukuri apa yang ada, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, melahirkan sifat qanaah, melahirkan sifat syukur, sakinah, mawaddah warahmah. Didapat insyaallah. Konsep hidup disederhanakan saja, nggak usah muluk-muluk. Ya, cita-cita terbesar kita adalah meraih pahala sebanyak-banyaknya dalam hidup ini. Saya dalam mulai nikah sudah saya konsep seperti itu. Mulai nikah, istri dengan keluarganya bingung, bi nanti gak dikuade, tidak usah. Yang kok sampai nunggone kursi. Nah sampai nona kursi ini, aku tak nggawa teko omah. Itu pengantin saya Pak, rame. Ya saiki sing jaluk dikuade ku sapa? Dulurku. Aku rabi sampean gak rabi dulur sampean kok. Nanti rame, ya kasih dia wangi rame, pirang juta 3 lungguh dong. Halo, kuade saya ini paling cilik pirang juta. Mek 3 foto ning kursi biasa lah podo ae. Ku dipasang rok ambek apa ngono. Dicantol-cantol bisa dihiasan. Kan kok cisorone ngoten lho kula niki ya Allah. Ya ndak usah sampai segitu lah. 20 juta dipasang mek ngono tok lho, Pak. Engko buah-buahan ditusuki, dijojoi, dirisi-risi kayak ngono ku janur diroce kayak karu-karuan, baru tuh gletakno ning juglangan kabeh kowe lho. Berapa? 20 juta mubazir itu. Coba sekarang dirubah sederhana, nanti kalau dapat rezeki dibagikan ke kerabat-kerabat yang miskin. Lemu sampean pahala nih. Saya praktekkan dalam rumah tangga saya, mulai saya nikah itu. Sampai kerabat-kerabat baru kali ini saya rewang duit 500 ribu ini. Nah, coba 500 ribu bagi-bagi berapa 20 juta ini ke kerabat-kerabat kita. Ganteng sampean. Pahala bertumpuk-tumpuk kita dapatkan. Tidak mungkin menjadi hina, tapi mulia itu pasti. Bisa dipahami nih? Nah, yuk ditoto, urip disederhanakan. Konsep kita memperluas wacana ketaatan kepada Allah Subhanahu. Ini realisasi daripada ayat-ayat tersebut. Sudah jelas ini? Oh. Surat Al-Imran ayat 200. Surat Al-Imran ayat 200. Silakan dibaca terjemahnya. Ya, silakan. Hai orang-orang yang beriman. Nah. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan itu. Nah. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di ayat ini. Kesimpulannya ada 4 wasiat. Ada 4 wasiat. Yang pertama, wasiat untuk bersabar. Yang kedua, wasiat untuk menguatkan kesabaran. Yang ketiga, warabitu, bersiap siaga. Siap siaga.
Yang keempat, wasiat untuk bertakwa. Kunci menggapai kemenangan dan kebahagiaan. La'allakum tuflihun. Jika 4 hal ini sudah kamu lakukan, niscaya kamu akan menjadi orang yang bahagia. Niscaya kamu menjadi orang yang beruntung. Niscaya kamu menjadi orang yang menang. 4 konsep untuk mencari keberuntungan dan kebahagiaan. Nah, sekarang mari kita lihat, kita simak lebih dekat 4 makna tersebut, 4 perkara tersebut. Yang pertama apa tadi? Sabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang yang bersabarlah kamu. Nah, perintah sabar di sini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian adalah sabar fi ta'atillah, an ta'atillah. Ya, as-sabru ala ta'atillah, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Perlu kita ketahui apa sih makna sabar. Nah, ini nanti kita jelaskan. Ada beberapa poin penting. 1, makna. 2, pembagian. Yang ketiga, cara menggapai kesabaran. Ini penjelasan tentang tafsir yang pertama, as-sabr. Sekarang mari kita bahas. Pertama adalah makna sabar. Apa makna sabar itu? Makna sabar itu adalah al-habsu wal man'u. Al-habsu wal man'u. Apa al-habsu? Al-habsu itu menahan. Al-man'u mencegah. Itu makna sabar menurut bahasa. Apa tadi artinya? Menahan dan mencegah. Lah yang dimaksud menahan dan mencegah ini apa? Al-habsu 'alan nufus wal iradah. Menahan dari dorongan-dorongan nafsu dan dorongan-dorongan keinginan. Jadi tidak setiap yang diinginkan mesti harus dituruti. Jenengan kepingin beli ini, kasih dawis, mending beli ini. Itu namanya sabar. Kepingin sesuatu tapi ditahan, itu namanya kepingin marah ditahan. Kepingin bales ditahan, itu namanya marah. Apa namanya? Sabar. Jadi as-sabr itu adalah menahan dorongan-dorongan nafsu dan dorongan-dorongan keinginan. Ya, ini pengertian dari syariat. Jadi kalau pengertian pertama maknanya menahan dan mencegah. Adapun menurut syariat yang dimaksud menahan di sini adalah menahan keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan nafsu yang disenangi oleh hati, ditahan. Itu namanya sabar. Bapak kepingin poligami, ditahan, wis poli pantai aja gitu. Mau sama-sama polinya aja. Ya. Ditahan. Itu makna menurut bahasa dan menurut syariat. Kalau menurut bahasa tadi apa maknanya sabar? Kalau menurut syariat apa Ibu? Menahan sesuatu dari dorongan-dorongan keinginan. Kemudian poin yang kedua tentang macam-macam kesabaran. Syekh Utsaimin dan para ulama yang lain menjelaskan anwa'us sabr tsalatah. Macam-macam kesabaran itu ada tiga. Sabar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam mentaati Allah Ta'ala. Yang kedua, as-sabru an maharimillah. Sabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Sabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'allamah. Bersabar terhadap takdir yang tidak disukai. Bersabar terhadap takdir yang tidak
disukai. Jadi ada berapa macam kesabaran? 3. Yang pertama, sabar di dalam mentaati Allah. Yang kedua, sabar dari perkara yang Allah haramkan, yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah yang tidak disukai. Itu macam-macam sabar. Nah, di dalam surat Al-Imran pada poin pertama ayat 200 tadi ada perintah sabar. Yang dimaksud apa? Sabar di dalam mentaati Allah. Kenapa sabar di dalam taat? Kenapa di dalam taat kepada Allah kok membutuhkan kesabaran? Kenapa taat kepada Allah kok membutuhkan kesabaran? Apa, Pak? Dalam? Ayo dikembangkan. Karena di dalam ketaatan itu ada beban. Di dalam ketaatan itu ada beban. Sehingga karena ada beban itulah yang kemudian memberatkan punggung-punggung kita ini, memberatkan pundak-pundak kita ini. Karena beban itu. Sholat 5 waktu butuh kesabaran. Ngaji butuh kesabaran. Belajar ilmu butuh kesabaran. Ngajari anak-anak dakwah di rumah butuh kesabaran. Semua butuh kesabaran. Jadi yang pertama di situ, karena di dalam ketaatan itu ada beban. Nah, sehingga kalau beban itu nanti memuncak, lahir kebosanan, lahir kejemuan. Makanya ngaji ngeten iki sono bosene, Pak. Saged, jangan dikira enggak saged. Wong kula perhatikan di mana-mana teman-teman itu sekarang sudah mulai berkurang kok semangatnya. Dulu kalau awal-awal kenal itu sak ketoke ustaz diuber-uber. Juanda berangkat, Perak berangkat, Sidoarjo berangkat. Nah, untuk mengantisipasi itu tadi, ustadz ditekan nomomai, saya cedek. Sehingga dari sini kemudian semangat untuk jarak jauh itu sudah mulai berkurang. Pak, mboten ngaji, gen kula pun wonten. Enak, jawabannya simpel. Ini kan cerdas sama. Iki wong males ndolek dalil. Hadisnya sahih Ustaz nih. Engko dalil napa? Cek ngene kula niku berkembang Ustaz. Ngono alasane kok, masyaallah. Makanya akhirnya banyak timba mendatang, banyak sumur-sumur mendatangi timba. Nah, dan bukan sumur yang mendatang, bukan timba yang mendatangi sumur. Ya, bukan timba yang mendatangi sumur, tapi sumur yang mendatangi timba. Sehingga nanti kalau pas timbanya sudah penuh, gak butuh sumur, sumurnya diuruki. Ini yang mengkhawatirkan nanti di sana. Nah, sikap seperti ini perlu dibenahi. Berbuat baik sama istri butuh kesabaran. Istri taat pada suami membutuhkan kesabaran. Kenapa? Jenengan nanti diuji oleh Allah supaya sabar itu bisa hilang. Awas, hati-hati. Makanya tadi konsep 2 perkara tadi jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Loh, kadang-kadang ujian niku aja nih cocok. Dadi kula mbek sampean purik niku cocok, Pak. Lah ya napa Ustaz, kula niki pun kula bolan-belani nabung niku mboten karo-karuan, kula niku kula empet jangin jajan mawon kula empet. Lah kok bojo kula boros kaya ngoten iki yo napa? Ngeten niki dikon sabar yo napa, Tat? Memang makanya terjadinya peristiwa-peristiwa itu nanti menguji panjenengan dengan saya. Makanya tadi saya sampaikan apa? Kita nanti diuji kesabarannya apa? Ditunjukkan oleh Allah, ditemukan oleh Allah dengan sikap-sikap yang tidak baik di depan mata kita itu. Nanti no ae Pak nggih perkara niki. Coba sangin inget-inget. Sampai inget-inget. Ya Allah. Nah, ibu-ibu rasakan nggih, Bapak Ibu nek diraosaken. Ujian sebelum ngaji dengan setelah ngaji niku kata pundi? Hah? Sadurunge ngaji sampai sawise ngaji niku ujian niku kata pundi?
Sesudah ngajinya, enak kan ngaji ya. Ujian gak kate ono. Allah ini gimana? Ya, nah di situ kenapa di dalam kesabaran membutuhkan, di dalam menjalankan perintah itu butuh kesabaran. Tuh di situ karena kita akan dihadapkan oleh ujian, pasti di dalamnya ada ujian-ujian. Jangan berbuat baik pada tetangga, berbuat baik. Nanti diuji oleh Allah, tetangga kita memfitnah kita. Kita berbuat baik, dibalas dengan fitnah. Sehingga kita berhenti dari orang-orang yang sabar. Untuk taat dan memuliakan tetangga, berhenti dengan adanya ujian-ujian semacam ini. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti tafsir ayat ini saya jelaskan secara rinci pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Tafsir surat apa? Al-Imran ayat berapa tadi? 200. Sebelum selesai, seperti tadi saya sampaikan, murojaah. Di dalam surat Al-Imran 102 ada berapa perintah? 2. Yang pertama perintah apa? Bertakwa yang sungguh-sungguh. Yang kedua perintah untuk istiqomah. Oh tadi ada yang keliru tuh. Dan yang malah tamutuna tadi belum dijelaskan tadi ya. Kan baru bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, ada 3 penjelasan tadi ya. Yang wala tamutuna wa illa antum muslimun belum dibahas, ada kelupaan tadi. Masya Allah, keliru. Ada yang kurang tadi ya. Itu pengertiannya untuk istiqomah itu bagaimana gitu loh. Ya, itu penjelasannya untuk perintah untuk istiqomah menjaga amal. Pengertiannya kesimpulannya begini Bu. Pada kalimat yang kedua itu ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan man asya ala syai' mata ala syai'. Itu tafsir dari wala tamutunna illa wa antum muslimin. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Man asya ala syai' mata ala syai'. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, matinya di atas sesuatu. Ngerti maksudnya nih? Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dimatikan di atas sesuatu. Ngerti penjelasannya ini? Artinya apa? Barang siapa yang hidup di atas sebuah ketaatan, maka kematiannya tidak jauh dari ketaatan itu. Contoh, ibu-ibu tekun sholat sunat, diam-diam bersedekah, bantu orang tua, bantu anak yatim, kemudian terus tilawatil Quran, insya Allah kematiannya tidak jauh dari kebiasaan itu. Insya Allah gak akan jauh. Itu makna daripada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pengertiannya. Jelas ya? Nah jadi pengertian takwa yang sebenar-benarnya tadi ada berapa Ibu? Ada berapa penjelasannya? 3. 1 apa? Hendaknya Allah selalu ditaati, tidak boleh dimaksiati. Yang kedua, hendaknya Allah senantiasa selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Yang ketiga pengertiannya apa? Hendaknya Allah senantiasa disyukuri, tidak boleh dikufuri. Cara mendatangkan syukur ada berapa tadi? Supaya lahir kita syukur, kita yang pertama apa? Berdoa dan minta tolong kepada Allah. Yang kedua apa? Nah, memperhatikan orang yang di bawah kita, tidak boleh melihat orang yang di atas. Nah, yang ketiga apa? Belum tadi ya. Ini merojaah ketemu kekurangannya. Yang ketiga, supaya kita nanti banyak melahirkan syukur, itu adalah membandingkan antara nikmat dengan musibah. Coba bandingkan. Hitung nikmat Allah, hitung musibahnya. Jauh gak sebanding Pak. Nikmat jauh lebih banyak daripada musibah. Nikmat lebih banyak daripada musibah. Kalau jenengan sakit 3 hari 3 malam gak doyan makan, wah cerita sembarang kali. 30 tahun mangan terus gak tau cerita. Nah, kadang kita itu bisa mendramalisir persoalan itu loh. Sewengi mbak gak turu belas. Mulai jam piro sampai jam piro
Yang kok aku jam 12 tangi. Kok jam 1 tangi maneh. Padahal tangine mek 5 menit turu maneh, Pak. Ngono iku jare sewengi wis gak turu blas. Kita mendramalisir ngono lho. Jelas ya enggak boleh demikian ini. Mendramalisir gitu. Iki 3 dino gak mangan blas aku. Ya Allah, terus rasanya masuk gak lontong ya mangan. Lontong mangan jadi gak mangan. Yang ini kisah gak ada wong urip loro-loro ini gak ada syukurnya. Terlalu membesar-besarkan persoalan. Jangan. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada? Tidak ada? Ada? Kalau tidak ada, saya sangat bersyukur. Kalau ada silakan, saya tunggu 5 menit. Baik, kalau memang tidak ada kita cukupkan dulu. Insya Allah bulan depan kita akan membahas secara detail tentang tafsir surat berapa tadi? Al-Imran ayat 200. Apa mutiara hikmah yang bisa kita peroleh dari surat tersebut? Insya Allah banyak manfaat dan ini terutama bagi kepentingan dan kehidupan kita sehari-hari. Pasti akan banyak manfaatnya nanti insyaallah. Demikian kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk kajiannya ditetapkan jam 4 kurang seperempat ya. Karena waktu asarnya kalau 3:30 kemepetan nanti, jenengan kasihan yang agak jauh sholat isya asar dulu baru berangkat ya. Jadi insyaallah nanti kita mulai mulai jam 4 kurang seperempat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.